nanti kita berkumpul itu bumi nang baru, ngarannya aja bumi juga sama, tapi bukan buminya dunia. Karena bumi nang kita tempati berkumpul nanti, bumi di mana di situ tidak ditumpahkan darah, tidak dilakukan maksiat. Bumi nang ada nih, bumi nang setiap hari siang dan malam tidak sunyi daripada maksiat kepada Allah. Bumi nang kita tinggali nanti di padang mahsyar, bumi nang baru, nang di sana kada ditumpahkan darah, kada dilakukan maksiat kepada Allah, kada ada nang beraninya maksiat di bumi itu. Dan langit-langit itu hilang mataharinya, bulannya dan bintang-bintangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 63. Masih tentang keadaan di padang mahsyar dan sifat-sifat tentang padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra'a ka kursin laki laisa fiha ma'lamun li ahadin. Artinya manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih seperti adonan roti yang bersih. Tidak ada padanya bangunan bagi seseorang. Nabi menjelaskan bahwa pada hari kiamat manusia dikumpulkan di atas tanah yang putih. Jadi kada kaya tanah di dunia, kada sama. Dan manusia dikumpulkan itu digiring dengan api nantinya. Digiring dengan api ke padang mahsyar, di mana tanahnya itu putih seperti adonan roti. Putihnya bersih. Tidak ada padanya bangunan bagi seseorang. Kada ada yang menaungi, kada ada bangunan apapun. Rawi berkata, al-afratu adalah yang putih, yang tidak bersih. An-naqiyi adalah bersih dari kulit dan dadak. Dan ma'lam adalah tidak ada bangunan yang menutupi dan tidak ada berlebih kurang yang menolak pandangan. Itu makna daripada hadis tadi. Arti ma'lam, ma'lam itu kada ada bangunan, kada ada yang menolak tempat berlindung, tempat bersembunyi, kada ada. Tanahnya datar, lurus, kada ada gelombang, kada ada lebih, kada ada kurang. Jadi jangan dibayangkan tanahnya kayak di dunia. Tanahnya putih, kada ada gunung, kada ada jurang, kada ada pohon, kada ada naungan, kada ada bangunan. Dan janganlah kamu menyangka bahwa bumi itu seperti bumi dunia. Kada sama, lain tanah nang kita diam ini kada. Karena tanah nang kita diam ini sudah digulung habis. Tetapi ia tidak sama dengan bumi dunia kecuali dalam nama saja. Nah, namanya aja yang sama. Tetapi kondisi buminya berbeda. Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Artinya pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langitnya. Jadi bumi sesudah hancur, manusia
dibangkitkan, maka berkumpul di bumi nang lain, bukan bumi nang Anda ini kada. Buminya tadi putih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ditambahkan padanya dan dikurangkan dan dihilangkan pohon-pohonnya. Cuma bedanya buminya itu kada ada kurangnya, kada ada lebihnya. Maksudnya kada ada gunungannya, kada ada jurang-jurangnya, rata. Dan dihilangkan pepohonannya, kada ada juga. Gunung-gunungnya, jurang-jurangnya, dan apa yang ada padanya, ia dibentangkan seperti dibentangkan kulit di pasar ukas. Bumi yang putih seperti perak, tidak ditumpahkan atasnya darah dan tidak dikerjakan kesalahan padanya. Nah, bumi nang nanti kita berkumpul itu bumi nang baru, ngarannya aja bumi juga sama, tapi bukan buminya dunia. Karena bumi nang kita tempati berkumpul nanti, bumi di mana di situ tidak ditumpahkan darah, tidak dilakukan maksiat. Bumi nang ada nih, bumi nang setiap hari siang dan malam tidak sunyi daripada maksiat kepada Allah. Bumi nang kita tinggali nanti di padang mahsyar, bumi nang baru, nang di sana kada ditumpahkan darah, kada dilakukan maksiat kepada Allah, kada ada nang beraninya maksiat di bumi itu. Dan langit-langit itu hilang mataharinya, bulannya, dan bintang-bintangnya. Jadi awal-awal kita dikumpulkan tuh kada langsung terang, kada. Jadi ketika kita dihalau menuju padang mahsyar itu, bumi ini gelap, berdesakan, kita gelap dahulu. Nah sudah tak kumpul kayaknya hanya matahari dibulikakan. Pemulaan tuh gelap dahulu, ujar Imam Ghazali. Jadi kita nih berdesak-desakan, bangkit dari kubur dalam keadaan gelap gulita. Nah, menuju padang mahsyar digiring oleh api, kena ada yang menggiring. Perhatikanlah wahai orang yang patut dikasihani, kita maksudnya, perhatikan tentang huru-hara hari itu dan kerasnya. Sesungguhnya apabila para makhluk berkumpul di atas tanah ini, maka berterbanganlah di atas mereka bintang-bintang di langit, dan hilanglah sinar matahari dan bulan. Langit bintang-bintangnya hilang, matahari hilang, bulan hilang, jadi gelap. Dan bumi gelap karena padam lampunya, mataharinya ada lagi kayaknya. Jadi jangan membayangkan kayaknya di padang mahsyar tuh pas dibangkit tuh tarang kayak sekarang nih, kada. Gelap dahulu, bumi gelap. Nah digiring kita ke padang mahsyar berdesakan, dibangkit dalam keadaan telanjang. Maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba langit berputar di atas kepala mereka dan terbelah beserta tebal dan kerasnya selama 500 tahun. Jadi langit di atas kepala ini berputar-putar dan belah. Berapa lamanya? 500 tahun hitungan dunia. Dan para malaikat berdiri di seluruh penjuru. Wah, jadi itu yang kita hadapi pajangan. Jadi di atas ini langit ini berputar-putar dan terbelah. Maka alangkah huru-hara suara terbelahnya langit pada pendengaranmu, dan alangkah hebatnya bagi hari terbelahnya langit beserta kerasnya dan kuatnya.
Jadi suara langit terbelah itu kan keras. Kemudian langit itu mengalir seperti perak yang dicairkan, yang dicampuri warna kuning, lalu menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Nah, itu kan prosesnya tuh. Jadi langit tadi melilih seperti perak dan berubah menjadi warna merah mawar. Dan berkilapan seperti minyak. Dari langit menjadi seperti timah, dan langit menjadi seperti timah yang hangus, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu, dan manusia bercampur aduk seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan mereka tanpa alas kaki, telanjang, serta berjalan kaki. Nah, kayak itu keadaannya kayaknya. Hancur. Langit itu kayaknya berubah seperti perak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nas khufatan uratan gharlan qad aljamahumul araku wal balaga syuhumal azan. Manusia dibangkitkan dengan tanpa beralas kaki, telanjang, serta tidak berkhitan. Mereka dibelenggu oleh keringat, dan keringat itu sampai ke cuping telinga. Nih, lelamakan telinga nih. Jadi keringat tuh sampai ke situ. Betapa gelisahnya, sengsaranya orang di padang mahsyar. Jadi keringat manusia itu ada yang sampai ke telinga itu dalamnya. Saudah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, alangkah aibnya apakah sebagian kita memandang kepada sebagian yang lain? Ujar Saudah, wahai Rasulullah, amun kayak itu kita dibangkit dalam keadaan bertelanjang, alangkah aibnya, alangkah sopannya. Apakah sebagian kita memandang kepada sebagian yang lain, beli lihatan ke kaina, maka bertelanjang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia disibukkan dari yang demikian itu. Ujar Nabi, manusia disibukkan dari yang demikian itu, kada kaubar lagi melihati orang, kada ada waktu lagi, kada ada kesempatan lagi melihati orang. Semua sibuk dengan urusan, dengan kesusah payahan yang mereka hadapi. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yunih. Artinya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Kada kaubar lagi melihat, kan kebetulanjang tuh melihat kemaluan kawan, kada terpikir lagi sudah. Supan, kada ada terpikir lagi supan. Semua disibukkan dengan urusan masing-masing. Maka alangkah besar hari yang terbuka padanya segala aurat, dan dirasa aman pada hari itu beserta demikian pandangan dan berpaling. Bagaimana sedangkan sebagian mereka berjalan di atas perutnya dan mukanya, maka tidak ada kemampuan bagi mereka kepada berpaling kepada yang lain. Kada ada kemampuan lagi untuk melihati orang, berpaling menuju orang lain, kada ada kemampuan lagi, karena ada yang berjalan dengan perut.
keadaannya. Orang-orang nang di dunia sering makan riba, ujar Nabi, sogok, itu kayaknya berjalan dengan perut. Ada mereka di dalam hadis Nabi dijelaskan orang yang senang makan riba, sogok, itu nanti perut mereka tuh besar seperti rumah. Nah, mereka nanti berjalan dengan perut. Dan ada yang berjalan dengan muka, ada pakai tangan, nggak ada, pakai muka berjalan. Kayak mana melihat orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsarun nas yaumal qiyamah salasati asnaf, rukbanan wa musyatan wa ala wujuhihim. Faqala rajulun ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Qala allazi amshahum ala aqdamihim qadirun ala ayyumsiyahum ala wujuhihim. Ujar Nabi, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 macam. Dengan naik kendaraan, ada yang begitu keluar dari kubur disiapkan kendaraan, difasilitasi oleh Allah untuk berangkat ke padang mahsyar. Kendaraan. Ada yang berjalan kaki dan berjalan di atas muka. Muha nang berjalan. Maka mereka di atas muka mereka berjalan. Lalu seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka mereka? Kawakah berjalan di atas muka? Artinya muha ini nang menjadi kendaraannya untuk berjalan. Rasulullah bersabda, orang yang menjalankan mereka di atas tapak kaki mereka adalah mampu untuk menjalankan mereka di atas muka mereka. Ujar Nabi, kalau Tuhan, maksudnya orang di sini Tuhan yang mampu menjalankan mereka di atas kaki mereka, tentu mampu juga menjalankan mereka di atas wajah-wajah mereka. Kayak ular itu nah. Namun kita kada melihat, mendengar kisah aja, ular itu berjalan lajunya dengan parut ular itu berjalan. Namun kita kada suah melihat, bisa kada percaya di kisah orang. Ular itu orang berjalan laju pada kita, lari laju, tapi nya berjalan pakai parut. Namun kita kada suah melihat ular berjalan, bisa kada percaya. Nah, begitulah Allah mampu menjalankan orang dengan kaki, maka dia juga mampu menjalankan orang dengan wajahnya. Ini sebagai hukuman orang-orang yang di dunia melakukan kesalahan-kesalahan. Dalam tabiat manusia terdapat keingkaran kepada apa yang tidak berjinakan hatinya dengannya. Jadi Imam Ghazali, tapi manusia hati mereka tuh terdapat keingkaran, kadang ada percaya. Karena asa kada sesuai, masa kau berjalan lawan muha. Nah, jikalau manusia tidak menyaksikan ular dan ia berjalan di atas perutnya seperti kilat yang menyambar, niscaya ia ingkar kepada terupanya berjalan di atas selain kaki. Dan berjalan dengan kaki juga dipandang jauh bagi orang yang tidak menyaksikan yang demikian itu. Jadi Imam Ghazali, seandainya tuh kita nih tadi kada melihat langsung bahwa ular itu kau berjalan dengan parut, bisa kada percaya kita? Atau orang yang kada pernah melihat manusia berjalan dengan kaki, nya bisa kada percaya manusia itu berjalannya dengan kaki? Maka jauhilah dirimu dari ingkar kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari kiamat. Jangan kada percaya itu. Jadi misalnya ada Nabi menceritakan kayak ini hari kiamat, kayak itu hari kiamat, jangan sampai kada percaya. Karena keajaiban-keajaiban hari kiamat itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Surga kah, neraka kah, dikisahkan Nabi, percaya kita.
Kenapa kita merasa aneh? Kenapa merasa aneh surga itu? Surga itu tanahnya datar. Jadi sungai itu mengalir kada kayak kita sungai di dunia ada. Nang belubang tanahnya surga itu kada. Air itu mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir. Jadi keajaiban surga nang dikisahkan Nabi menurut kita kada masuk akal karena kita berada di dunia masih. Kada berada di sana. Kalau berada di sana masuk akal semuaan gini. Contoh, orang yang 50 tahun telah lewat dikisahi, ujar Nabi kan di dalam hadis, di dalam kitab Kashful Mughayyabat itulah. Ini ada ulama mengarang kitab Kashful Mughayyabat, menulis tentang hadis-hadis yang aneh-aneh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantaranya ujar Nabi, nanti suatu saat orang-orang yang berada di Masyrik dia mengetahui kabar orang yang ada di Maghrib dengan langsung ketika itu juga. Orang yang 50 tahun telah lewat bisa kada percaya ini. Apalagi orang 100 tahun telah lewat kada percaya. Kada berada di zamannya. Nah sekarang percaya kada kita itu? Nah, teleponan kayak apa? Kawan di Makkah, nah, teleponnya kayak apa kabar di Makkah? Langsung tahu sekarang. Ini 100 tahun telah lewat kada percaya orang. Karena kada berada di zamannya. Sama cerita-cerita yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib tentang akhirat, itu kita merasa aneh karena masih berada di dunia, kada berada di masanya. Ketika kita berada di surga, maka barulah kita melihat nang aslinya bahwa itu memang benar-benar terjadi apa yang dikatakan Nabi. Maka jauhilah dirimu dari ingkar kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari kiamat, karena menyalahinya kepada dibandingkan apa yang ada di dunia. Kada sama awan di dunia, kita bandingkan lalu berbeda, lalu kada percaya, nah kufur kena kita. Maka jikalau kamu tidak menyaksikan keajaiban-keajaiban dunia, kemudian dikemukakan kepadamu sebelum menyaksikannya, niscaya kamu ingkar kepadanya. Keajaiban dunia pun, namun kita kada menyaksikannya, ingkar kita. Kada usah akhirat. Nang kayak tadi tuh, ujar Nabi, kaina masa akan datang, orang nang di barat akan mengetahui kabar orang nang ada di timur. Secara langsung, sekejap. Zaman dahulu sebulan dahulu menunggu surat datang. Ya ini, nah ternyata benar apa yang ujar Nabi. Orang di zaman kita tuh kada menyaksikan, kada percaya. Di zaman dahulu tuh 100 tahun telah lewat bisa kada percaya karena kada menyaksikan. Maka hadirkanlah dalam hatimu akan rupamu dan kamu berdiri dalam dengan telanjang, terbuka, terhina, terusir, bingung, termangu-mangu, lagi menunggu kepada apa yang berlaku atasmu dari keputusan dengan kebahagiaan atau dengan celaka. Maka ujar Sidin, hadirkan, maksudnya rasakan seolah-olah kita berada dalam keadaan telanjang, hina, kemudian menunggu keputusan apakah kita ini celaka ataukah bahagia. Dan besarkanlah keadaan ini, maksudnya dianggap perkara penting. Besarkanlah keadaan ini, anggaplah ini perkara penting, karena sesungguhnya ini adalah perkara yang besar. Nah, jangan kita menganggap remeh, jangan kada diingatkan. Sifat keringat, kemudian bertafakurlah tentang berdesakannya para makhluk dan berkumpulnya mereka.
Mbah itu jadi Imam Ghazali bertafakurlah, pikirkan, bayangkan tentang berdesakannya para makhluk dan berkumpulnya mereka sehingga berdesak-desakan di mauqif, di padang mahsyar maksudnya. Nah, kita bayangkan manusia berkumpul berdesak-desakan di padang mahsyar itu. Penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7, dari malaikat, jin, syaitan, binatang buas dan burung. Lalu matahari bersinar di atas mereka dan telah berlipat ganda panasnya dan berubah dari apa yang telah ada atasnya dari keringanan urusannya. Nah, sudah terkumpul, baru manusia nang makhluk-makhluk nang di langit nang 7 lapis, bumi nang 7 lapis, baik jin, manusia, malaikat terkumpul semua. Kemudian matahari dinyalakan dan dilipat gandakan panasnya. Kemudian matahari itu didekatkan dari kepala semua alam, seperti kadar di antara 2 busur. Maka tidak tersisa di atas bumi ini satu naungan selain naungan arasy Tuhan alam semesta. Matahari didekatkan seperti di antara 2 busur, parah, dan tidak ada naungan. Maka tidak tersisa di atas bumi itu satu naungan selain naungan arasy Tuhan alam semesta, dan tidak mungkin dari bernaung dengan arasy itu selain orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, diantaranya minggu telah lewat kita jelaskan ada 7 kelompok orang nang hari itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arasy-Nya. Di antaranya semalam yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, ini bibinian kada ada di sini, ini lalagian nih. Pemimpin yang adil di padang mahsyar dinaungi Allah dengan naungan arasy-Nya, di mana orang nang gelisah. Nah, kemudian pemuda syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda nanginya hidup pekerjaannya hanya beribadah kepada Allah. Ini laki-laki kah, bini-bini kah, umum nih. Nah, ada 7 minggu telah lewat sudah kita jelaskan. Nah, mudah-mudahan kita ada termasuk di nang 7 macam itu. Maka siapakah di antara orang yang beruntung dengan arasy dan di antara orang yang berjemur dengan panasnya matahari yang telah meleburnya karena panasnya dan bersengatan kesulitan dan kesedihannya karena nyalanya. Kemudian para makhluk dorong-mendorong, dan sebagian mereka mendorong sebagian yang lain karena sangat berdesakan dan berselisihan tapak kaki. Karena saking padatnya berselisih tapak kaki, saling dorong-mendorong dan berjemur di matahari yang dekat tadi. Siapakah orang yang beruntung? Orang-orang yang muqarrabun. Dan di antara para ulama menjelaskan, orang yang merasakan lezat ketika berzikir la ilaha illallah, maka orang itu akan merasakan kelezatan di padang mahsyar situ kaina. Artinya kada susah payah. Jadi ujar ulama, kalau kalian hendak mengetahui keadaan kalian di padang mahsyar itu gelisah atau tentram, maka rasakan ketika berzikir. Bila ketika berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita rasa nyaman, insya Allah di padang mahsyar itu nyaman. Nah, kayak apa supaya zikir itu jadi nyaman? Yaitu dengan selalu kita baca. Kenapa? Karena idza hasalatil ulfah zahabatil khulfah.
Apabila sudah hasil keterbiasaan, maka hilang kesusah payahan. Karena sering sudah membaca zikir ini, akhirnya nyaman zikir itu. Jadi setiap malam Jumat atau di rumah berzikir itu sebenarnya untuk bekal kita juga untuk menghadapi padang mahsyar. Dan berselisihan tapak kaki dan ditambahkan kepadanya oleh sangat malu dan takut disebabkan terbukanya rahasia dan merasa hina ketika dihadapkan kepada yang maha kuasa di langit. Nah, sampai di situ. Jadi dengan kita berzikir itu sebenarnya untuk menyamani kita di padang mahsyar. Ya, mudah-mudahan nang hadir di tempat sini kaina di padang mahsyar dinyamankan oleh Allah dengan berkat zikir la ilaha illallah yang sering dibaca. Mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan membaca la ilaha illallah, dan sebelum dimatikan dirasakan oleh Allah yang namanya ma'rifah zauqiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.